Messi sadar diri usia jadi tantangan berlaga di Piala Dunia 2026. Lionel Messi masih punya motivasi tinggi untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Meski begitu, Lapulga sadar diri faktor usia bakal jadi tantangan besar untuknya berlaga di ajang tersebut. Lionel Messi kemungkinan besar bakal berlaga di Piala Dunia 2026 bersama timnas Argentina. Argentina sendiri sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Pemda Rio de Janeiro terjerat utang, Stadion Maracanã kini terancam dijual. Pemerintah Rio de Janeiro berencana menjual stadion legendaris Brasil yakni Maracanã. Penjualan itu dilakukan guna bisa menutup utang yang menjerat mereka. Stadion Maracanã bisa dibilang stadion keramat di Brasil. Arena olahraga yang berada di Rio de Janeiro tersebut sudah berdiri sejak 1950 dan menjadi saksi sejarah sepak bola negeri Samba. FIFA bahas aturan hitung waktu untuk lemparan jauh dan juga tendangan gawang. Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dikabarkan sedang mempertimbangkan perubahan aturan besar yang bisa mengubah ritme pertandingan. Dalam rapat terbaru, mereka membahas kemungkinan menerapkan sistem hitung mundur untuk lemparan ke dalam dan juga tendangan gawang. Langkah ini sejalan dengan keluhan mengenai lamanya waktu yang terbuang akibat taktik lemparan jauh. Jika disetujui, aturan ini bisa diuji cobakan pada beberapa kompetisi tahun depan sebelum diterapkan secara global. Langkah ini sejalan dengan misi dari FIFA untuk menjaga agar waktu bermain efektif dalam sepak bola meningkat. Luka Modric resmi masuk ke dalam nominasi untuk FIFA Pro 2025. Gelandang AC Milan Luka Modric resmi masuk ke dalam daftar nominasi FIFA Pro 2025. Ini yang pertama dalam 4 tahun terakhir bagi AC Milan. Nominasi ini sangat penting karena Modric adalah pemain Milan pertama yang masuk ke dalam daftar nominasi tersebut sejak terakhir kali Gianluigi Donnarumma di tahun 2021. Cedera usai El Clasico, Carvajal harus menepi 3 bulan. Real Madrid mengumumkan Dani Carvajal cedera usai El Clasico. Ia harus absen panjang akibat cederanya tersebut karena harus menjalani operasi. Real Madrid melalui situsnya menyatakan bahwa Carvajal mengalami dislokasi sendi lutut kanan dan bek asal Spanyol itu akan menjalani operasi untuk memulihkan cederanya tersebut. Pemain asal Spanyol itu harus absen panjang akibat naik ke meja operasi. Ia kemungkinan besar harus menepi hingga 2-3 bulan ke depan. Barcelona fokus pulihkan performa Lamine Yamal. Lamine Yamal mengalami masa sulit dalam beberapa pekan terakhir di Barca. Pemain muda ini tidak hanya dibayangi cedera tetapi juga kontroversi di luar lapangan. Sejak kembali dari tugas internasional dengan cedera pubalgia di awal September, performanya kini belum maksimal. Pemain 18 tahun ini sempat absen 5 pertandingan dan kesulitan menemukan ritme di laga yang dijalaninya. Prioritas utama saat ini adalah memulihkan kondisi fisik dari Yamal sepenuhnya. Jude Bellingham terancam sanksi usai gestur kontroversial di El Clasico. El Clasico antara Madrid versus Barcelona kembali memunculkan drama di luar pertandingan. Kali ini nama Jude Bellingham yang menjadi pusat perhatian. Setelah mencetakkan gol penutup, Bellingham melakukan gestur yang dianggap provokatif ke arah kamera. Aksi tersebut langsung memicu perhatian otoritas disiplin La Liga. Laporan dari Sport menyebutkan bahwa pemain berusia 22 tahun itu bisa saja dijatuhi denda. Sudah kembali fit, Trent Alexander-Arnold siap hadapi Liverpool. Trent Alexander-Arnold masuk ke dalam skuad pertandingan di Real Madrid untuk pertama kalinya sejak September, dan mantan bek kanan Liverpool itu diperkirakan akan tampil di Anfield Stadium. Trent Alexander-Arnold menghabiskan kurang dari 6 minggu absen karena cedera hamstring yang dideritanya di Liga Champions pada tanggal 16 September. Christian Pulisic sebentar lagi sembuh dari cedera. Pelatih AC Milan Max Allegri memberikan kabar mengenai pemulihan cedera dari Christian Pulisic. Allegri menyebut bahwa Pulisic sudah kembali latihan dan bisa kembali merumput dalam waktu yang dekat. Apabila tidak mengalami komplikasi, Pulisic bisa kembali merumput ketika AC Milan bertandang ke markas Parma di tanggal 9 November.
Jesus ungkap target bersama Sassuolo. Sassuolo mendatangkan Jesus dari Venezia di musim panas kemarin, dan sang bek timnas Indonesia itu mengungkapkan targetnya di Serie A. Target kami adalah bertahan di Serie A, kami mau finish setinggi mungkin, ujar dari Jesus. Jesus sudah bermain 7 kali di Liga Italia pada awal musim ini. Seluruhnya bermain penuh 90 menit. Hanya di Giornata pertama dirinya duduk di bangku cadangan. Milos Kerkez disebut tak layak ada di tim inti Liverpool. Legenda Manchester United Gary Neville melontarkan kritikan terhadap penampilan buruk yang ditunjukkan oleh Milos Kerkez di Liverpool pada musim ini. Bek anyar asal Hungaria tersebut langsung mendapatkan posisi di tim utama sekaligus menggeser Andy Robertson. Sayangnya Kerkez menunjukkan performa yang tidak konsisten di lini belakang sehingga menuai banyak kritikan. Penurunan performa Milos Kerkez memang cukup mengejutkan. Pasalnya saat masih bersama Bournemouth, ia dikenal karena kualitasnya dalam bertahan dan bisa memberikan dukungan saat tim melakukan serangan. Manchester United segera jual Højlund di bursa transfer. Manchester United dikabarkan siap mempercepat proses penjualan Rasmus Højlund ke Napoli. Dengan transfer permanen kemungkinan akan terjadi di bulan Januari nanti. Napoli disebut sangat puas dengan performa dari Højlund dan menginginkan transfer secara permanen. Dan setan merah di pihak lain pun sudah memberikan lampu hijau agar kesepakatan dapat diselesaikan lebih cepat. MU blokir transfer dari Kobbie Mainoo dan Joshua Zirkzee. Ada kabar kurang baik datang bagi Kobbie Mainoo dan juga Joshua Zirkzee. MU dilaporkan tidak akan mengizinkan kedua pemain tersebut pindah di bursa transfer Januari nanti. Baik Mainoo dan juga Zirkzee saat ini berada dalam situasi yang cukup sulit. Mereka lebih banyak duduk di bangku cadangan MU dan mendapatkan menit bermain yang sangat terbatas. Menurut laporan tersebut, MU tak mengizinkan kedua pemain ini untuk pergi di musim panas nanti. Penyebabnya adalah stok gelandang dan juga striker MU yang cukup menipis. Borussia Dortmund pantau wonderkid milik FC Köln. CEO Borussia Dortmund yakni Lars Ricken tidak malu-malu mengakui ketertarikan terhadap wonderkid FC Köln yakni Said Elmalah. Ricken mengatakan bahwa Elmalah merupakan salah satu pemain yang ada dalam radar derby VB. Elmalah menjadi salah satu pemain yang sukses mencuri perhatian di Liga Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu punya koleksi 3 gol serta 1 assist dalam 8 penampilannya di Liga. Igor Thiago masuk ke dalam radar transfer Newcastle United. Newcastle United dikabarkan siap mengajukan tawaran yang cukup besar untuk bisa mendatangkan Igor Thiago dari Brentford di musim panas nanti. Newcastle United dikabarkan siap mengajukan tawaran yang cukup besar untuk bisa mendatangkan Igor Thiago dari Brentford di bursa transfer Januari nanti. Newcastle dikabarkan menjadi klub yang terdepan untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Kabarnya The Magpies sedang menyiapkan tawaran senilai 40 juta euro untuk bisa mendatangkan Thiago. Ezri Konsa masuk radar 5 raksasa Liga Premier Inggris. 5 klub Liga Inggris dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Ezri Konsa dari Aston Villa di bursa transfer musim dingin nanti. Dilansir dari TPR Football, Manchester City dan juga Tottenham Hotspur dikabarkan menjadi klub yang paling tertarik untuk bisa mendatangkan bek Aston Villa tersebut. Konsa sendiri dikenal sebagai pemain bertahan yang cerdas dalam mengambil posisi, memiliki kecepatan dan juga penampilannya yang cukup konsisten. Mickey Van de Ven diminati Madrid, Tottenham patok harga segini. Menurut laporan dari VHS, Tottenham telah mematok harga sekitar 100 juta euro untuk Mickey Van de Ven. Di tengah meningkatnya minat terhadap bek tengah tersebut. Saat ini Tottenham berada di bawah tekanan setelah klub-klub seperti Liverpool dan juga Real Madrid kini menunjukkan minat untuk bisa mendatangkannya. Real Madrid sendiri tertarik kepada bintang utama Tottenham yang sedang dalam performa terbaiknya. Gagal di musim panas, MU akan coba lagi datangkan Morten Hjulmand. Menurut laporan terbaru dari Ekrem Konur, MU tertarik untuk bisa mendatangkan jasa Morten Hjulmand di bursa transfer dingin nanti setelah gagal mendatangkannya di bursa transfer musim panas kemarin. Diketahui Ruben Amorim yang membawanya ke Sporting dan kini ia ingin bereuni dengannya di Old Trafford kali ini. Amorim yakin bahwa Hjulmand memiliki semua yang dibutuhkan untuk bisa sukses di negeri Inggris. Bayern Munchen bidik target Barcelona sebagai pengganti jangka panjang Harry Kane.
Bayern Munchen mulai memikirkan masa depan tanpa Harry Kane. Klub Bavaria kini melirik striker muda Hoffenheim yakni Visnik Aslani sebagai calon pengganti jangka panjang. Aslani yang masih berusia 23 tahun tampil impresif musim ini dengan koleksi 6 gol dari 9 penampilannya. Performa itu membuat Bayern Munchen ingin memeriksa klausul rilisnya sebelum bursa transfer musim panas. Bayern Munchen ingin memastikan kedalaman lini depan meski Kane tetap menjadi pilihan utama. Klub juga siap bersaing dengan beberapa tim besar Eropa untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Pertahanan keropos Liverpool disarankan segera datangkan Mark Guehi. Mantan bek Liverpool Glenn Johnson menyarankan agar Liverpool mencoba untuk bisa mendatangkan Mark Guehi dari Crystal Palace di bursa transfer Januari. Buruknya hasil yang didapatkan oleh Liverpool belakangan ini salah satunya disebabkan karena lini belakang mereka yang mulai keropos. Virgil van Dijk dan juga Ibrahima Konate yang biasanya menjadi tembok kokoh di lini belakang kini malah menunjukkan performa yang sangat mengecewakan. Tak akur dengan Alonso, Vinicius ingin tinggalkan Madrid. Hubungan antara Vinicius Junior dengan pelatih Real Madrid Xabi Alonso kini dilaporkan semakin memanas. Hal ini membuat Vinicius Junior dikabarkan tak betah berada di Real Madrid. Dalam kondisi marah, ia sempat mengucapkan ingin meninggalkan Madrid. Hal tersebut terjadi saat Vinicius Junior menuju ruang ganti. "Aku pergi meninggalkan tim ini, sebaiknya aku pergi," ucap dari sang pemain. Ini bukan pertama kali Vini marah saat diganti oleh Alonso. Sebelumnya ia juga marah saat ditarik keluar di laga melawan Getafe.